kita sebagai umat manusia itu membutuhkan keselamatan dalam menghasilkan suatu kebutuhan juga buat keluarga ya, buat anak istri tentunya. Ketika kita akan bekerja, tentunya kita akan mintanya itu pulang selamat, pergi selamat, pulang dengan selamat juga, ketemu dengan anak istri kan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ini mahasiswa melihat ya wes sembarang kerja aja yang penting masuk gitu. Tapi teman-teman bisa melihat dari bagaimana kinerja perusahaan tersebut terhadap K3 gitu. Oke, ini slide kami bikin khusus untuk Politeknik Negeri Semarang. Ini terima kasih Pak Padang ada atas undangannya nih. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Saya sudah sampaikan ke Pak Padang, ayo Pak Padang kapan saya diundang untuk sebagai pembicara ini. Jadi saya sharing apa yang menjadi pengalaman saya pada mahasiswa-mahasiswa di Undip Semarang. Nah, ini kebetulan Pak Padang dari alumni yang sama, saya minta membuat undangan lah buat saya sebagai apa ya, narasumber. Kebetulan kerjanya di oil and gas industry. Oke, tadi secara overall sudah disampaikan oleh Pak Padang pengalaman saya sebenarnya sebelum di Pertamina ini pengalaman di dalam Pertamina ya. Sebelum di Pertamina saya sempat bekerja sebagai kepala divisi di pabrik keramik di Tangerang. Itu setelah lulus kuliah mendaftar di kampus, mendapat pekerjaan di Tangerang sebagai kepala divisi, saat itu langsung sebagai kepala divisi. Terus setelah itu saya mencoba ikut training welding inspector, makanya itu membuka jalur saya ke oil and gas. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi teman-teman nantinya ketika akan mau sesudah lulus, coba dilihat kira-kira training sertifikasi apa yang bisa kita perkaya diri kita, skill kita, sehingga kita nanti ketika melamar suatu pekerjaan itu kita sudah punya sertifikasi khusus gitu loh. Nah, itu saya dulu pertamanya welding inspector. Setelah ikut welding inspector, saya melamar ke perusahaan-perusahaan, terus di Pertamina tahun 2010 saya masuk di bulan Desember waktu itu, langsung ditempatkan di PHE ONWJ. ONWJ ini kepanjangannya adalah Offshore Northwest Java saat itu. Nah, itu bekerja di sana selama 2 tahun, terus balik lagi ke PHE. Nah, kurang lebih itu pengalaman saya dan kurikulum vitae saya. Ya, ini kurang lebih sekitar 15 tahun lah saya bekerja di Pertamina. Selanjutnya kita bicara budaya. Budaya ini ada yang sempat viral ini untuk slide terkait dengan kita lihat ya bahwa pada berita yang baru-baru viral ya, cewek ini langsung diterima kerja karena ada inisiatif untuk membereskan sampah yang tumpah. Jadi menurut informasi cewek ini tidak melalui interview lagi, tapi setelah dilihat dari CCTV, maka cewek itu langsung diterima sebagai pegawainya. Ini yang disampaikan tadi bahwa budaya. Apa itu budaya? Terus juga ini kebetulan ini saya naik LRT kerjanya itu difoto oleh LRT Jabotabek ini. Jadi disebut budaya tertib akan dahuluan antri. Dahulukan pengguna yang keluar dari kereta, masuk secara bergiliran, tanpa saling mendorong. Ini kebetulan saya nih, foto ini ada saya kaget juga kok ada saya ya. Itu
salah satu yang mencerminkan budaya. Terus juga sama-sama kita ketahui di Jepang itu punya budaya yang bagus ya. Di sini sebut mengapa orang Jepang terobsesi budaya tepat waktu. Budaya tepat waktu. Terus juga di sini ada berita juga bahwa bagaimana membangun budaya keselamatan, yaitu membangun budaya keselamatan etika dalam berkendara sebagai kontribusi positif. Jadi juga ini budaya keselamatan dalam berkendara. Biasa ya, kalau jarak dekat biasanya nggak pakai helm, apalagi mahasiswa sekarang ini Pak Pedangnya. Ke kampus ngapain pakai helm ya? Dekat, naik motor gitu ya. Nah, udahlah jalan aja gitu. Lanjut aja pakai motornya nggak pakai helm gitu. Terus juga ini budaya keselamatan dan iklim keselamatan dalam mendukung keselamatan penerbangan. Bahwa budaya itu juga berada dimanapun industri kita berada. Baik itu industri penerbangan, baik itu industri oil and gas, baik itu industri konstruksi, bangunan, industri transportasi, dan lainnya. Nah, secara sederhana, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan atau tindakan hasil karya manusia, karya hasil manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Ini digaris besarkan dalam istilah secara turun-temurun. Berarti budaya itu terbentuk tidak secara instan, tapi budaya itu terbentuk, ya Pak, siap Pak Pedang. Slide-nya belum berganti. Oh, Coba yang slide show-nya terlebih dahulu. ini sudah? Yang belum Pak Isam, yang bawah dulu Pak Isam. Di slide show kan biar tampilan penuh. Masih di slide pertama ini kita. Ya gitu tadi. Ulangi. Ya, onset dulu ya. Oke, kelihatan? Sip. Sip. Ya. Ini slide budaya ya. Kelihatan ya Pak Pedang? Teman-teman kelihatan? Aman. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jangan serius-serius ya teman-teman. Langsung aja kalau Ya, mau bertanya. Pak. Ya. Ya, balik lagi. Silakan teman-teman nanti kalau ini sudah ada yang mau langsung didiskusikan boleh. Nanti 3 penanya favorit dapat kupon 20.000 dari Mantap. saya. Iya, kita orang aja. Tanggal tua. Monggo Pak, saya lanjut. Baik, kita masuk tadi budaya ya. Jadi tadi balik lagi ini yang saya sampaikan bahwa kelihatan ya, udah slide-nya ya, bahwa wanita ini keterima karena dia berinisiatif membersihkan sampah yang tumpah. Jadi tanpa wawancara dia sudah keterima karena owner dari perusahaan itu melihat dari CCTV. Balik lagi bahwa budaya itu tidak bisa instan terbentuk. Jadi budaya itu terbentuk kalau lihat dari istilah sini secara turun-temurun. Jadi kebiasaan yang sudah bertahun-tahun. Nah, seperti kita menggunakan safety belt saat mengemudi atau ketika berada di sebelah pengemudi. Ketika kita sudah biasa tidak menggunakan safety belt, maka itu menjadi suatu hal yang biasa. Ketika kita menggunakan safety belt seperti aneh gitu. Jadi budaya itu adalah suatu hal yang harus dilakukan secara kebiasaan atau dilihat dari istilah ini secara turun-temurun itu jauh bertahun-tahun harus terciptanya suatu kebiasaan yang baik atau budaya yang baik itu. Jadi bagaimana kita berkehidupan sosial itu adalah suatu kebiasaan nanti ya secara turun-temurun gitu.
Nah, apalagi ketika kita berada di suatu industri yang berisiko tinggi ya, bahwa kebudayaan terhadap keselamatan kerja itu harus diciptakan. Nah, next, slide-nya berganti, sudah? Sudah. Ya. Nah, kita sekarang bicara terhadap budaya keselamatan. Jadi budaya keselamatan itu adalah kumpulan nilai, sikap, perilaku, dan praktek yang dijalankan oleh individu, kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat untuk mencegah, kita garis bawahi ya, mencegah kecelakaan dan menjaga kesehatan serta keamanan bersama. Nah, bagaimana budaya itu? Budaya itu mencerminkan bagaimana keselamatan dianggap sebagai prioritas utama, bukan sekedar aturan yang harus dipenuhi secara formal. Seperti tadi yang saya sampaikan menggunakan safety belt, bahwa kita sama-sama menjunjung keselamatan itu adalah sebagai prioritas utama. Jadi budaya keselamatan kita adalah menggunakan safety belt ketika kita berada dalam kendaraan, ketika kita menggunakan kendaraan atau mengendarai suatu kendaraan. Jadi, budaya keselamatan itu tidak hanya ada di oil and gas, tapi juga ada di industri lain, industri-industri besar lainnya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari juga berlaku budaya keselamatan kerja. Budaya keselamatan ini. Tadi juga dicontohkan ketika menggunakan kendaraan roda 2 sudah diwajibkan menggunakan helm. Helm itu fungsinya buat apa? Tentunya buat keselamatan kan. Nah, kadang memang saya pribadi pun menganggap nggak usah lah pakai helm, dekat ini gitu. Padahal menggunakan helm tidak ada kaitannya dengan jarak dekat dan jarak jauh gitu. Ketika kita berkendara berarti wajib menggunakan helm, itu untuk keselamatan diri pribadi. Nah, kita bicara K3. Jadi kan temanya kita kan budaya keselamatan, budaya K3 di industri oil and gas. Tadi kita sudah bicara budaya, sekarang kita bicara K3. Tadi Pak Badang juga sempat memberikan sedikit menyinggung ya, apa itu K3? Ternyata di industri Pertamina bukan apa K3 namanya, tapi menggunakan bahasa HSSE atau Health, Safety, Security, and Environment. Nah, itu istilah saja yang di dalam bahasa Inggris ya. Jadi K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut Occupational Health and Safety yang disingkat dengan OHS atau HSSE atau HSE. Nah, jadi K3 itu adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan. Tentunya tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja, manusia, serta karya dan budaya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Berarti ada aturan yang mengatur terhadap K3 ini. Oh ya Pak Badang, ini saya slide sudah berjalan berapa menit untuk dikasih Mbak 20 menit ya tadi ya? Ya, 20-30 lah. Oh oke. Saya ini kalau nggak diingatkan bisa 1 jam lebih nih. Karena Asik, slide-nya Mas. ada ratusan slide ini. Ya, Jadi iya. kalau kita bicara keselamatan kerja, dasar hukumnya ya tentu yang pertama Undang-Undang 45 ya. Jadi dalam pasal 27 disebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kita punya hak sebagai warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus dalam pasal 3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini undang-undang yang terus kita pakai walaupun tahunnya udah lama. Dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 1 Tahun 1970 dalam Pasal 3 itu disebutkan syarat-syarat keselamatan kerja mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, dan peledakan, dan seterusnya. Terus juga undang-undang terkait dengan ketenaga kerjaan, itu tahun 2003, bahwa setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakanlah upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, kita garis bawahi adalah untuk guna mewujudkan produktivitas kerja. Jadi K3 itu untuk keselamatan juga dan menciptakan produktivitas kerja. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja, bisa saja biaya dari untuk mengantisipasi kecelakaan kerja itu cukup lumayan besar. Next, slide-nya berjalan. Jalan. Pak. Oke, dasar hukumnya yang pertama tadi disebutkan ada Undang-Undang Nomor 1 1970 bahwa dalam pasal 3 disebutkan dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Ini undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dalam berarti harus dipenuhi oleh semua perusahaan. Yang pertama itu terkait mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang berbahaya. Memberi pertolongan pada kecelakaan. Sampai dengan R, bahwa menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan dan bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi. Jadi, program kecelakaan kerja di suatu perusahaan harus selalu diupdate agar efektif terhadap preventif terhadap kecelakaan kerja. Nah, tadi kita sudah bicara budaya terus K3, terus dasar hukumnya. Kita masuk ke dunia oil and gas proses atau oil and gas industry. Nah, kalau kita kenal proses di industri oil and gas itu ada upstream, midstream, downstream, dan customer. Customer itu terkait dengan penjualan nantinya. Energi yang kita hasilkan atau minyak yang kita hasilkan itu digunakan oleh customer. Upstream, secara kasarannya sebutlah bisnis yang menghasilkan minyak dan gas bumi dalam bentuk bahan mentah atau crude oil. Nah, di midstream ini terkait dengan bagaimana itu diberikan pengolahannya. Di downstream ini seperti pengolahan, ada RU Cilacap, terus juga ada mana lagi? Balongan, ada pengolahan di Balikpapan, itu downstream, itu bisnis downstream. Jadi ada upstream, mainstream, downstream, dan customer. Atau bisa juga disebut ada upstream, downstream. Nah, kebetulan saya bekerja di downstream. Saya bekerja di upstream atau di hulu migasnya. Jadi kalau upstream itu biasa kita nyebut dalam bahasa Indonesianya hulu. Downstream itu hilir. Nah, kalau kita bicara upstream tadi di bagian ini menghasilkan suatu minyak mentah, upstream itu ada yang namanya regulator ya. Regulator itu disebut dengan di kita ada Direktorat Jenderal Migasnya. Nah, suatu wilayah kerja itu
akan dikontrakkan kepada kontraktor, itu dia dilelang prosesnya. Dia WK itu bisa digunakan atau dikelola oleh kontraktor itu dalam jangka waktu perjanjian kerja selama mungkin 25 tahun sampai 30 tahun. Jadi ibaratnya seperti apa ya? Sawah itu akan dikelola oleh eh, siapa itu harus dilelang. Sawah yang kita punya. Nah, kontraktor ini biasanya siapa saja yang bermain di Indonesia itu ada Total EP Indonesia dulu ya. Sekarang namanya Pertamina Hulu Mahakam. Ada Pertamina EP, ada Exxon Mobil. Ini adalah kontraktor-kontraktor yang ada di Indonesia. Ada BP, British Petroleum, ada Medco Energi, ada Chevron Kalimantan, sekarang namanya Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Dulu ada Codeco, sekarang namanya PHEWMO. Ada Petrocina. Petrocina ini sekarang ya, lapangan kerjanya ada di Indonesia, itu di daerah Jabung, Sumatera. Nah, kontraktor ini secara bisnis itu diatur oleh suatu satgas yang disebut namanya SKK Migas. Jadi setiap setahun kita itu mendapat persetujuan bagaimana kita akan mengelola suatu program dan budget itu diatur atau disetujui oleh SKK Migas. Kurang lebih seperti itu, bahwa SKK Migas ini yang mengatur mulai dari uangnya, kita butuh programnya berapa, terus programnya apa saja itu disetujui oleh SKK Migas. Oke, kita terkait selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang ada di bisnis upstream atau hulu migas. Ada bisnis eksplorasi, drilling, development, production, and export. Eksplorasi itu adalah suatu kegiatan bagaimana kita menemukan suatu cadangan minyak dan gas bumi dengan menggunakan teknologi misalnya sonar ataupun menggunakan bahan peledak. Jadi nanti bahan peledak tersebut memberikan suatu frekuensi tertentu, dia akan melihat bagaimana bentuk penampang secara vertikal di dalam perut bumi ini. Nah, selanjutnya itu akan dibuktikan melalui drilling. Drilling itu seperti kita ini ya, bagaimana kita mencari suatu sumber, kalau kita anggapnya seperti air. Jadi air itu kan bisa saja tidak ketemu ya, maka harus dilakukan suatu drilling. Nah, bagaimana kita menemukan sumber, kalau di sini sumber minyak dan gas bumi, itu harus dibuktikan dengan drilling. Ketika di drilling itu sudah menemukan suatu minyak atau sumber minyak, maka dihitung keekonomiannya, apakah dari proses drilling dan menemukan sumber minyak tadi, itu ekonomiskah untuk dilakukan development. Nah, terus bisnis developmentnya seperti apa? Menggunakan pipeline, menggunakan tracking, terus bagaimana mengangkat minyak mentah tadi ke atas permukaan, terus juga bagaimana bentuk dari suatu prosesnya, productionnya seperti apa. Jadi itulah nanti di fungsi development. Dia akan dijual dan kandungan minyak dan gas bumi itu sudah berapa tahun, cukupkah untuk bagaimana menimbulkan keekonomian bagi perusahaan. Nah, kalau cukup, maka dibikinlah suatu engineering, procurement, and construction. Bagaimana kita membuat suatu proses ya, atau equipment. Terus ini diproduksikan menggunakan apa aja peralatan yang dibutuhkan dalam proses production. Selanjutnya minyak dan gas itu akan dilakukan ekspor untuk dikelola menjadi minyak jadi. Next-nya
Nah, secara nature, secara alami bahwa bisnis oil and gas itu bersifat yang pertama very very high capital intensive. Jadi cukup membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi ya modalnya cukup besar lah untuk di oil and gas itu. Terus juga very high risk. Jadi ya kita namanya bermain dengan minyak dan gas tentunya itu akan berdampak berisiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Terus juga bisnis oil and gas itu secara nature-nya dia akan memanfaatkan teknologi yang cukup lumayan bagus atau cukup tinggi untuk melakukan studi, terus juga bagaimana melihat sumber daya yang ada di permukaan bumi, bagaimana menerjemahkannya ke dalam suatu program seperti di atas ini. Nanti bisa, oh ternyata potensi yang kita punya itu sekian. Oke, selanjutnya kita bicara terkait dengan slide-nya berjalan ya? Mas. Jalan, Mbak. Oke, 10 menit lagi masih sama gitu. baik. Nah, ini. Nah, ini kita bicara bahwa bisnis nature oil and gas tadi yang disebut dengan fiery iris. Kita kasih, ini baru kejadian nih Pak Padang. Saya tampilkan videonya bahwa ada kejadian ini tanggal 21 Mei. Kelihatan ya? ini. Videonya nggak ada gambarnya ini, Mas. Oh ya? Cuma gambarnya terlihat. Kalau videonya, teman-teman nggak lihat ya? Nggak ada video berputar ya? Nggak ada, Pak. Belum. Oke, saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Videonya berjalan ya? Jalan, Pak. Kelihatan. Nah, ini kejadian di Vietnam ini. Offshore proses pada tanggal 21 Mei. Jadi bagaimana terjadi suatu kebakaran di suatu platform di lepas laut. Itu lihat bagaimana teman-teman melakukan evakuasi menggunakan jumping rope. Nah, ini menurut informasi ada satu orang yang meninggal yang tidak bisa melakukan evakuasi. Nah, itu ciri khas ya bagaimana nature dari bisnis oil and gas itu. Nah, kita kembali ke slide. Slide-nya udah ada, kelihatan? Ada, Pak. Nah, bagaimana ledakan itu bisa terjadi ya pada bisnis oil and gas. Nah, itu walaupun apa namanya ya, makanya tadi disampaikan bahwa kita harus disiplin terhadap budaya. Jadi apa yang menjadi prosedur harus dilaksanakan. Karena ketika kita tidak menjalankan suatu prosedur, maka dampaknya adalah tadi kerugian terhadap manusia, kerugian terhadap aset, kerugian terhadap reputasi perusahaan. Sangat-sangat merugikan ya. Atau kerugian terhadap lingkungan kerja, atau kerugian terhadap environmental. Ketika terjadi kebakaran, ada ceceran minyak dan lainnya, sehingga berdampak pada umat manusia atau hewan yang ada berada di lokasi tersebut. Nah, itulah yang menjadi
bisnis nature dari oil and gas, bahwa sangat-sangat very high risk. Very high risk. Oke, berikutnya. Ini kok putus ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana kecelakaan kerja itu bisa terjadi, adanya lack of control, adanya suatu efek domino ya. Jadi setiap kejadian kecelakaan itu ada hubungan rantai akibatnya serta sebab akibatnya. Nah, yang menjadi tugas kita sebagai personel HSSE adalah bagaimana mencari sebab akibatnya sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya. Jadi suatu loss itu bisa terjadi karena misalnya budaya K3 di pekerjaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Contoh misalnya ada pembiaran, adanya tidak menggunakan prosedur, pematuhan terhadap prosedur, terus dan lainnya. Terus juga ada program K3 yang tidak berjalan. Nah, kurang lebih seperti ini. Menurut Frank Ebert, bahwa kecelakaan itu tidak datang dengan sendirinya. Adanya rangkaian peristiwa sebelumnya yang mendahului terjadinya suatu kecelakaan tersebut. Jadi, ya. Mandek lagi. Berhenti ya? Ini sampai slide 12, yang 13 belum. 12 itu yang bisnis nature-nya, yang kebakaran ini. Oh, oke, saya coba stop dulu. Nanti saya yang ini ya. Nah, udah kelihatan? Udah, Pak. Ya, ini ya. Nah, tadi yang sampaikan bahwa suatu kecelakaan itu ada hubungannya menjadi rantai akibat, sebab akibatnya, domino sequence. Nah, ini bahwa kecelakaan itu tidak datang dengan sendirinya. Ada suatu rangkaian peristiwa sebelumnya yang mendahului. Nah, ini yang kenapa budaya K3 itu harus disiplin atau harus ditingkatkan. Jadi misalnya selalu ada pembiaran orang tidak menggunakan alat pelindung diri, maka ujung-ujungnya nanti terjadi suatu kecelakaan kerja. Nah, kalau kita bicara pengendalian bahaya atau pengendalian risiko, itu ada sifatnya eliminasi, substitusi, pengendalian rekayasa, pengendalian administratif, dan praktek kerja. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan preventif terhadap suatu kecelakaan kerja itu? Nah, menurut Undang-Undang K3 lagi kita bicara bahwa tujuan K3 itu adalah melindungi para pekerja dari orang lain di tempat kerja, bekerja dengan aman. Terus juga menjamin agar setiap sumber produksi dapat dilakukan secara aman dan efisien. Menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, ini bahwa kita yakinkan ketika kita akan bekerja di suatu perusahaan, yakinkan bahwa perusahaan itu sudah mempunyai kebijakan HSSE. Kebijakan HSSE itu harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi. Seperti ini contohnya. Ini adalah Pak Khalid. Pak Khalid itu adalah direktur utama dari subholding upstream. Nah, Pak Khalid mempunyai komitmen terhadap kebijakan HSSE. Yang pertama itu mematuhi semua peraturan perundang-undangan, mengendalikan risiko, menjalin hubungan yang kerjasama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder, mengintegrasikan strategi dan aktivitas perusahaan dengan konteks environmental. Nah, ini menjadi suatu contoh bahwa perusahaan itu punya komitmen terhadap kebijakan HSSE. Nah, ini nanti teman-teman ketika bekerja di suatu perusahaan nantinya, pastikan bahwa perusahaan itu sudah mempunyai kebijakan HSSE. Nah, apa yang menjadi program untuk kita melakukan preventif terhadap suatu kecelakaan kerja? Tentunya yang pertama terkait dengan health and hygiene industry. Adanya health risk assessment, yaitu hazardous material, industri hygiene dan monitoring hiring, terus juga bagaimana teman-teman itu mempunyai rekod medical check up. Jadi setiap pekerja yang akan berangkat ke tempat kerja itu sudah harus mempunyai medical check up, terus juga status kesehatannya seperti apa, itu harus kita ketahui oleh perusahaan. Dan bahwa perusahaan itu sudah mempunyai kewajiban melakukan medical check up selama 1 tahun kepada pekerjanya. Nah, itu harus ada.
dan ada yang namanya daily check up itu untuk secara periodik. Selanjutnya dalam program safety, nah ada yang namanya control of work, ada yang namanya safety behavior, ada yang namanya project HSE review, ada lifting management system. Tujuannya sama, yaitu bagaimana kecelakaan kerja bisa kita prevent. Nah, terus juga ada proses safety program, ada HAZOP, PSIM, penilaian risiko, ada yang terkait dengan proses, terus juga ada pemeliharaan peralatan keselamatan, simulasi tanggap darurat, audit internal keselamatan proses, dan lain-lainnya. Nah, ini tambahan ini security, bahwa untuk menjamin ada yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja, ini tambahan security adalah keamanan. Keamanan suatu hal yang penting sekarang ditambahkan, bahwa untuk menjaga lingkungan kerja juga aman dalam melindungi karyawannya, kontraktornya, serta risiko cedera dari kerusakan atau hilangnya suatu aset bisnis, pencurian, terus pemblokiran jalan, terus juga ada pencurian material, pemotongan pipa, dan lain-lainnya. Terus juga ada crisis management, ini fungsinya adalah ketika tadi suatu bencana terjadi, maka harus ada program bagaimana kita bisa memitigasi atau meminimalisir risiko dari kejadian tersebut. Nah, ini contoh oil boom ya di laut ya. Jadi ketika terjadi suatu ceceran minyak akibat suatu kebakaran, maka oil boom harus kita deploy di laut ya untuk melokalisir minyak yang tumpah ke laut. Nah, ini crisis management tadi ya. Ya, ini program environmental ya. Jadi kita juga ramah terhadap lingkungan. Suatu perusahaan juga harus mempunyai komitmen terhadap bagaimana mengelola lingkungan terhadap dampak dari suatu aktivitas perusahaannya. Mungkin itu Pak Padang. Ada satu quote yang ingin saya sampaikan. Jangan menyerah, bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Nah, itu quote dari saya ini Pak Padang. Jadi kita harus terus berusaha, jangan menyerah, setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Mungkin itu dari saya, Pak Padang, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Pak Irsal, luar biasa. Kasih pos dulu buat Pak Irsal ya, udah memberikan